Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih yang telah hadir tepat waktu, Mas Imam Hadi dan Mbak Erina, Mbak Francisca Erina dan Mas Raditya Erlangga. Ya, mohon maaf mengalami sedikit keterlambatan karena di sini baru azan maghrib ya. Tentunya berbeda dengan di Purwokerto. Ya, sudah dibaca ya materinya. Ya, sangat sayang sekali buat teman-teman yang live ya. Saya hanya ingin sharing bagaimana saya mengawali bisnis, pernah sampai jatuh bangun, rugi miliaran ya. Jadi sekarang prinsipnya quote-nya itu bukan apa kita belajar dari pengalaman sendiri, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita rugi sampai miliaran gitu ya, baru kita belajar, tapi belajarlah dari kerugian orang lain. Nah, yang saya share ini adalah beberapa materi dari beberapa pelatihan yang saya ikuti ya, mulai dari pelatihannya Kang Dewa Eka, pelatihannya bisnis roadmap ya, yang tentunya sekali pelatihan 3 hari itu harganya mulai dari 5 juta ke atas ya, apalagi Dewa Eka 3 hari itu pelatihannya sekitar 10 juta ya. Jadi sebetulnya sangat sayang sampai kemudian banyak yang tidak jadi ikut ya gitu. Padahal sebetulnya mengapa saya kemarin izin kepada Ibu Bu Eli, magang itu harus nggak bisa sebetulnya, magang itu hanya 3 bulan gitu, karena tidak bisa berarti apa-apa magang 3 bulan ya, karena saya besar di praktisi kemudian jadi pengusaha itu berawal dari magang ya. Jadi berawal dari magang. Zaman dulu saya mahasiswa angkatan 94 belum ada magang, dan magang itu adalah hanya inisiatif mahasiswa ya. Jadi saya kuliah di Undip, tapi saya magang di Jakarta karena dulu sistemnya tidak seperti sekarang. Ya, kalau dulu kan tidak masuk tidak ada masalah, yang penting ujian ikut gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya seperti itu. Oke, hari ini kenapa saya mengatakan bahwa sebelum kita memulai bisnis gitu ya, sebelum kita memulai bisnis kita perlu mengenal nilai inti ya. Kita perlu mengenal nilai inti dulu. Mengapa? Karena masalahnya nantinya di dalam bisnis itu ada budaya perusahaan, ada visi misi kita ya. Nah, apa itu gitu ya. Nah, di sini ini ada sekitar 50 ya, ada 50 nilai dalam hidup Anda yang harus dipilih begitu. Terus kemudian di sini ada yang namanya value business. Value business itu mulai ada yang berawal dari hobi gitu ya. Ada yang berawal dari tentunya ingin kreativitas seperti itu, ingin keren, boleh, tetapi ini tidak ada salah dan benar, hanya yang tepat yang mana. Nah, value yang namanya value hidup nanti bisa menjadi tugas ya, yang nanti diupload. Saya minta tolong Mas Vicky ya, nanti kirim email ke saya untuk saya buatkan grup. Buatkan akun, mohon maaf. Nah, dari beberapa value bisnis saya bisa minta tolong dong ditulis di chat atau dikemukakan saja ya. Dikemukakan saja kira-kira menurut Anda value bisnis ini 5 hal apa saja yang paling penting. Ini ada 5 orang, 1 anak, 1. Silakan. Ya, kalau saya izin bersuara, Bu. Ya, silakan Mas. Silakan Mas Imam. Ya, yang penting berkah, Bu. Berkah. Oke. Nah, keren nih. Sepakat. Berkah. 1 berkah. Ya. Oke, ada lagi? Yang kedua? Izin menjawab, Bu. Kalau dari saya yang penting menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oke. Ya.
terima kasih Mas Agung. Nah, ini nanti ya saya komentar ya. 5, Mas Erlangga atau Mas Halo. Raditya. Monggo, laki-laki dulu nih semuanya. Oh ya, kalau saya lebih ke hobi sih Bu. Tapi setidaknya kalau untuk itu profitable sih. Profitable. Oke, lebih ke profitable ya. Oke. Mbak Francisca. Terima kasih Mas Erlangga. Kalau saya sih yang bermanfaat, Bu. Bermanfaat. Ya, siap. Terima kasih Mbak Francisca. Mbak Salsabila. Mbak Salsabila. Lagi ini ya, nggak lagi online ya. Oke. Sekarang sebelum saya menjawab, menurut Anda lebih penting omset atau cash flow? Kalau Anda berbisnis. Mas Imam Hadi tadi kayaknya mau bersuara. Mas Imam, lebih penting mana? Cash flow atau omset? Atau profitable? Sepertinya sedang ada gangguan Mas Imam. Mas Imam mungkin keluar dulu kemudian masuk lagi. Kayaknya lagi ada gangguan tuh di sinyalnya ya. Ya. Oke, sambil menunggu Mas Imam, silakan ada yang bisa jawab. Yang penting omset, cash flow, atau profitable? Ada yang bisa jawab? Mas Vicky? Mas Raditya? Nah, Mas Imam udah masuk? Cek. Yang penting Apakah apa? suara saya masuk, Bu? Udah, ya, oke. Oh, ya. Sudah didengar. Yang penting menurut saya cash flow, Bu. Cash flow. Kenapa alasannya demikian? Karena sebesar apapun omset kita, kalau kita nggak bisa ngatur cash flow, akhirnya bisa bangkrut juga, seperti itu. Nah, oke, benar. Ya. Jadi kalau selama ini ya kita berbisnis itu kan seringkali dengernya adalah tingkatkan omset, tapi ternyata omsetnya tinggi, tapi nggak ada cash flow-nya, uang cash flow itu maksudnya uang di tangan nggak ada, ini percuma. Ternyata karena banyak piutang, uang kita yang kita ngambil, kita hutang gitu ya, atau kita dihutangin orang gitu ya. Jadi ada orang ngambil barang kita tapi belum bayar, atau kita ngambil barang tapi kita juga belum bayar, itu hutang. Nah ini berbahaya. Jadi yang sudah benar, tepat sekali gitu ya. Mas Imam sudah berbisnis? Enggak sih, Bu, saya cuma baca-baca bukunya Robert Kiyosaki sama ini mentor sama Mas Jaya itu, mentor online. Mas Jaya Setiabudi. Mas Jaya di Yubi ya? Iya, yuk bisnis. Oke. Ya, oke. Ya, Mas Jaya itu bagus ya. Nah, itu kalau ikut pelatihannya Mas Jaya itu juga lumayan itu ya. Campnya aja udah berapa itu kemarin, ada pelatihan di Bandungan. Ya, saya ikut tuh 3 hari di sana. Biasanya Mas Jaya ini kalau Mas Jaya ini biasanya para mahasiswa dan kemudian para pebisnis pemula. Kalau Dewa Eka biasanya adalah pebisnis yang sudah jadi, biasanya seperti itu ya. Ya, cash flow itu yang paling penting. Oke. Jadi kalau di dalam bisnis ya, nilai-nilai inti di dalam bisnis itu yang paling penting pertama berkah, itu pasti, karena setiap orang beragama pasti menginginkan ada keberkahan. Terus yang kedua adalah yang paling penting adalah profitable. Kita berbisnis kalau nggak profit, buat apa? Gitu kan?
Yang ketiga adalah scalable. Jadi dapat diukur. Nah, diukur ini kaitannya apakah dia misalnya dari dapat dikontrol, dia bertahan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah omset, ya. Omset. Baru yang kelima itu boleh memilih yang lain, misalnya apakah dia bermanfaat, ataukah mau sustain, ataukah misalnya ada bercabang, autopilot gitu ya, autopilot gitu. Tapi kalau saya menyarankan sustain gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nantinya, ini saya masih prapembuka gitu ya, Anda ingin berbisnis tetapi ternyata rugi terus gitu ya, Anda tidak usah segan-segan untuk suntik mati itu bisnis gitu ya. Suntik mati itu artinya tidak usah dipertahankan, seperti itu yang namanya berbisnis. Oke. Lalu di dalam berbisnis nanti mungkin materi saya share ya, karena ini saya tidak bisa screen sharing, nggak tahu nih laptop saya kayaknya error tadi di up jadi presenter tapi masih belum bisa ini. Jadi apa itu visi? Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa visi penting? Selain untuk kita, gitu ya, sebagai owner pebisnis, tetapi juga bisnis itu harus punya visi. Kenapa visi itu penting? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya Bu, penting Bu. Halo? Cek. Halo? Apakah suara saya terdengar? Cek. Ada, Mam, ada. Oh, ada. Ya, menurut saya penting semua karena seluruh value kita itu ditentukan di visi, Bu. Di tujuan itu sendiri. Mulai dari tujuan hidup sampai dengan tujuan bisnis ini sendiri. Menentukan arah gerak bisnis itu mau kemana, seperti itu Bu. Maaf, belum saya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ngapain sih bisnis punya visi? Yang penting tuh kan jalan aja. Yang penting ada punya banyak customer, omset, terus profit gitu kan. Terus kemudian visi itu kan hanya tertulis saja di kertas. Nah, ini kesalahan fatal ya. Ini kesalahan fatal para pebisnis, sehingga akhirnya ujung-ujungnya hanya menjadi seorang pedagang, bukan entrepreneur. Entrepreneur, yang dimaksud entrepreneur adalah Anda membuat bisnis kemudian dijual. Contoh misalnya kopi kenangan, terus kopi apa lagi? Yang lagi tren, kopi kenangan, apa lagi? Janji jiwa. Janji jiwa. Itu entrepreneur. Dia buat usaha, kuatkan sistemnya, kemudian dijual. Gitu. Dia hanya menikmati dividen aja. Dia nggak perlu repot. Tapi untuk membentuk ini tentunya perlu sistem yang kuat. Perlu proses. Nah, pastinya ada visi. Anda misalnya ayam nelongso gitu. Kenapa dinamakan nelongso? Karena target marketnya jelas. Mahasiswa. Yang penting makan enak ayam. Gitu kan? Iya enggak? Gitu. Dinamakan nelongso. Gitu. Itu omsetnya 1 bulan triliunan itu, miliaran.
1 tahun udah triliunan gitu. Ngeri nggak? Itu ngeri banget gitu. Dan otaknya dia yang ada di dalam pemikiran orang entrepreneur itu adalah manusia itu bisa diduitkan gitu dengan tangan orang lain, tetapi tentunya kita harus punya autopilot di dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki visi yang kuat untuk bisnis, maka menjadi buta. Ya, coba kalian bisa menyusun visi. Nah, ini sebelum menyusun visi, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira dari yang hadir ini 5 orang mau mendirikan bisnis apa saja nih? Misalnya, Mas Imam mau bisnis apa, Mas Imam? Kira-kira yang dibutuhkan pasar aja sih, Bu. Kalau saya. Ya, yang dibutuhkan pasar. Sudah benar nih mindsetnya ya. Jadi pasar butuh apa kita sediakan ya. Bukan kita membuat sesuatu kemudian mengedukasi pasar. Ini mahal harganya. Oke, sudah benar. Apa Mas Imam? Karena kan harus menentukan. Paling tidak April akhir itu sudah kebayang kira-kira mau berbisnis apa. Atau pada saat nanti tugas-tugas mulai disusun harus sudah terbayang mau bisnis apa. Kalau di PKMK saya sih bimbingan belajar, Bu. Bimbel. Iya. Oke, bimbel untuk kelas berapa? Bimbel untuk kelas berapa? Dari mulai SD, SMP, SMA ada, dan itu ada juga untuk belajar Quran juga ada seperti itu. Oke, baik. Itu yang dibutuhkan ya. Saya mau bertanya dulu, yakin itu dibutuhkan, Mas? Karena kemarin sih Bu, lihat situasi pandemi, orang tua itu stres di rumah gitu ngajar anaknya. Ya, kayaknya melihat urgensi itu butuh gitu pengajar tambahan, kan kemarin pandemi hektik sekali. Iya. Oke, baik. Berarti di sini adalah bimbel yang membantu orang tua menyelesaikan tugas-tugas anak ya. Iya kan? Oke. Yeah. Kenapa? Karena masalahnya ketika Mas Imam ini akan terjun di dunia pendidikan, harus paham update aturannya bagaimana. Misalnya, contoh, sekarang ini sudah tidak ada UN, ya kan? Sehingga bimbel itu kurang dicari karena mau ibaratnya mau ujiannya apa aja pasti lulus. Itu yang pertama. Ya kan, kalau dulu kan bimbel dicari karena mengejar nilai supaya nilainya bagus, supaya lulus UN, kan begitu. Karena sekarang untuk masuk ke sekolah SMP maupun SMA yang dilihat bukan nilai tapi jarak dan umur. Berarti tadi sudah tepat, bimbelnya adalah yang membantu orang tua menyelesaikan tugas sekolah. Begitu, ya kan? Ini berbeda dengan bimbelnya berbeda dengan yang bimbel UN gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain bimbel gitu ya, di bimbel ini itu yang paling penting adalah sekarang ini misalnya tadi bimbel. Bimbel itu kita bahas satu-satu ya gitu ya. Sekarang ini orang tua justru lagi galau. Kenapa? Karena sekarang ini yang namanya kelulusan ditentukan oleh AKM, Assessment Kompetensi Minimum, di mana soal-soalnya lebih kompleks daripada UN, mohon maaf, ya itu. Nah ini kan cukup repot ya buat orang tua yang nggak paham. Atau UTBK. Jadi bimbel itu diperlukan pertama adalah untuk persiapan AKM dan yang kedua adalah untuk persiapan UTBK. Nah, ini jadi pasal di situ ya. Benar Mas Imam. Ya, sudah tepat. Ya, nanti kita rinci lagi ya Mas ya, gitu.
Oke, terima kasih Mas Imam. Ada yang langsung tunjuk tangan? Atau saya tunjuk aja, Mas Erlangga mau berbisnis apa? Kalau saya sih sebetulnya entah ini masih berdagang biasa sih. Saya sudah lumayan lama untuk barang-barang hobi sih, Ibu. Udah lumayan jual-jual kayak barang-barang hobi kayak mainan dari Jepang. Karena waktu itu saya juga pernah open pre-order, jadi kayak reseller jatuhnya. Itu juga udah pernah. Ya, masih kedepannya sebetulnya pengen kayak bikin toko hobi sih sebetulnya, Bu. Karena di Purwokerto khususnya. Karena di Purwokerto khususnya ada, tapi jauh-jauh. Ada sih yang deket kampus, tapi cuman satu jenis hobi aja. Saya pengen buka yang lumayan lengkap dan bisa kayak ada tempat nongkrong. Kalau misalkan contoh, kalau ada kayak mainan kayak Gundam, Gunpla, itu kan harus dirakit. Saya pengen kayak mereka ngerakit di tempat itu, di kafe itu, bisa makan, bisa ngobrol, dan lain-lain seperti itu sih, Bu. Pikirannya. Jadi toko hobi. Toko hobi itu apakah hobi khusus misalnya, dia hanya jualan hobi untuk yang penggemar komik, Marvel, gitu. Atau semua hobi? Pengennya semua, nggak semua sih. Ada beberapa yang harus dipilih-pilih juga sih. Tapi pengennya sih untuk semuanya dan tempatnya itu bisa dipakai untuk nongkrong, untuk apa gitu sih, Bu. Tapi khusus untuk nongkrongnya hobi gitu aja sih, Bu. Oh, nongkrongnya hobi. Oke. Mas Erlangga sudah memiliki komunitas untuk ini atau sudah gabung di komunitas? Saya ada dari Facebook, udah ada beberapa komunitas. Saya juga ikut komunitas di X Community Indonesia juga. Itu jual mainan barang-barang, mainan lebih tepatnya mainan hobi sih, dari serial Kamen Rider Jepang. Itu udah lumayan itu. Tapi masih dalam sekedar komunitas biasa, bukan kayak berjualan dan lain-lain. Tapi ada beberapa dari mereka yang sudah memulai bisnis dan sebagainya sih, Bu. Tidak tertarik untuk mendirikan komunitas? Sebetulnya sudah ada sih, Bu. Kalau komunitas di di Purwokerto sendiri kayaknya belum. Tapi kalau untuk di itu sebetulnya sudah ada. Jadi lebih baik kayak gabung ke situ aja sih, Bu. Kalau bikin komunitas lagi, jatuhnya kayak ngulang lagi dari nol. Kita memanfaatkan yang komunitas yang udah ada aja gitu, Bu. Oke, baik. Ya, bisa, boleh. Atau mungkin bersinergi ya. Jadi artinya saya menyarankan untuk bisnis-bisnis yang misalnya seperti ini gitu ya. Yang ini kan berarti pasarnya tertentu ya, Mas Erlangga ya. Artinya iya, Bu. Betul, artinya bukan menjadi sebuah kebutuhan kan. Ini menjadi sebuah kesenangan aja kan, begitu ya, gitu. Tapi nah, kalau saya menyarankan, kenapa? Gimana? Sebetulnya, Bu, dari saya kan juga kayak penggiat hobi ini juga kayak gitu ya, Bu. Dan menurut saya kalau masalah kebutuhan di Purwokerto itu, khususnya ya di Purwokerto ya, saya siapa tahu ingin buka itu di Purwokerto itu sangat sedikit sekali tempat hobi ini, Bu, gitu. Jadi kadang-kadang barang-barangnya itu harus online atau enggak impor langsung dari Jepang, Bu. Jadi saya ingin kayak menyediakan tempat untuk beli, ada loh barangnya, kalian bisa langsung ke toko buat beli dan segala macam, sebetulnya kayak gitu sih, Bu. Ya, paham. Ya, nggak, maksud saya begini, kalau misalnya, artinya kan begini ya, kalau melihat seperti itu, yakin bahwa Purwokerto ini adalah ikannya banyak gitu. Artinya ketika Anda jaring ikan di bisnis Anda, ini ada berapa ikan gitu. Kenapa hanya di Purwokerto saja? Gitu. Iya kan? Nah, terus siapa pemain di Purwokerto gitu? Kenapa tidak membuka diri misalnya di Indonesia ada berapa nih? Terus misalnya anak-anak muda sekarang yang punya hobi tertentu, misalnya jurusan The Cafe, jurusan kreatif, itu menjadi mulai booming, sehingga ada peluang di sana gitu. Nah, itu juga harus data-data itu harus dikumpulkan.
Tapi boleh, menarik ya. Kalau saya menyarankan kalau Anda misalnya tadi sudah benar juga, sudah bagus ya dengan mengadakan pre-order. Artinya Anda tidak harus ambil dulu sehingga nggak jelas ini laku atau tidak, begitu kan ya? Kalau pre-order kan Anda hanya ambil sesuai dengan pesanan, mungkin dilebihkan sedikit. Misalnya katakan pesanannya ada 3, dilebihkan 5, kan gitu ya? Atau nggak usah tidak perlu dilebihkan terlalu banyak gitu. Nanti Anda jadi keuntungannya jadi nggak muter kan, seperti itu. Iya, Ibu. Boleh, bagus ya, keren ya, yang sudah memberikan informasi. Oke. Mas Vicky, gimana Mas Vicky? Sudah siap mau berbisnis apa? Kalau saya mungkin jasa ya, Bu. Kayak modelnya berarti kayak ruang guru gitu, Bu, modelnya. Gimana ruang Jadi kayak les private gitu online. Tapi khusus yang bahasa Jepangnya aja gitu. Soalnya khusus bahasa Jepang. Oke, menarik. Gimana? Soalnya pas saya juga buka kursus bahasa Jepang loh. Oh, alah. Untuk anak-anak. Oh. Kalau saya mungkin segala usia sih, Bu. Segala usia, iya. Kalau saya lebih ke anak ya. Oh. Gitu. Soalnya kan waktu itu kayaknya lihat di grup apa sih namanya? Yang lowongan kerja ke Jepang gitu ya, Bu. Nah, kebanyakan kan ternyata orang-orang tua juga gitu yang pengen ke Jepang gitu kerja, kan emang gajinya juga gede. Iya, benar. Nah, tapi kan kalau misal di LPK gitu kan biasanya buat belajar bahasanya sendiri mahal ya, Bu, sampai 15 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak berapa juta lah itu. Nah, niatnya bikin kayak di les private gitu aja kayak ruang guru, tapi kalau ruang guru kan biasanya per bulan gitu. Nah, kalau di situ kayak jadi misal udah bayar, udah videonya itu kayak bebas gitu, nggak ada jangka waktunya gitu, Bu. Oke. Jadi mungkin kayak gitu. Ya. Ini sedikit cerita ya. Jadi sebelum ruang guru ada, saya mengawali yang namanya PKBM, mungkin teman-teman tahu ya, PKBM ini adalah untuk pendidikan kesetaraan. Paket A, B, dan C. Kebetulan ketiga anak saya adalah homeschooling, ya. Homeschooling, anak saya semua tidak sekolah formal gitu ya. Kalau yang nomor 1 sekolah formal hanya sampai kelas 4, yang nomor 2 sekolah formal hanya sampai sempat masuk lagi di SD itu sampai kelas berapa ya kalau yang nomor 2. Nomor 2 juga sampai kelas 4 ya. Alhamdulillah yang nomor 1 baru kemarin diterima di SNMPTN The Cafe ya, The Cafe UNES seperti itu. Ya. Nah, saya mengawali membuka yang namanya sekolah online. Jadi kalau mau sekolah online pertama di Indonesia adalah Generasi Juara. Generasi Juara itu online sudah sejak tahun 2015. Ya, tapi kami membuka diri di tahun 2016. Nah, jadi jauh sebelum pandemi. Wah, itu luar biasa itu perjuangan saya ya. Mengedukasi pasar ya, yaitu tadi karena kami gitu ya, kami membuka bisnis ya, kalau saya bilang bukan bisnis ya, tapi membuka lembaga itu bukan yang dibutuhkan. Waktu itu belum banyak orang butuh gitu. Ketika kita bilang PAUD online, kayak gimana sih anak PAUD tuh belajar online gitu. Anak SD belajar online gimana sih gitu. Ya, mereka nggak kebayang gitu. Nah, kita menjelaskan bahwa bahkan sekarang online sekarang ini udah salah kaprah ya, gimana enggak anak TK disuruh duduk manis depan laptop, ya enggak? Kemudian pegang dengan pakai seragam, pakai sepatu, nggak boleh, ya enggak? Harus duduk anteng, nggak boleh ini. Ya, kita aja coba, kalian coba, ya enggak? Suruh nyalain kamera terus suruh duduk, pegel juga kan gitu ya. Ini anak TK gitu, ini anak TK gitu. Terus habis itu kasih tugas hari itu harus dikumpulkannya pakai WA, harus kemudian ngeprint dan lain sebagainya. Itu sudah salah kaprah. Dulu kami mengawali PAUD
PAUD online tidak seperti itu. PAUD itu anak cuman belajar ya seminggu cuman sekali. Jadi kita kasih panduan, orang tua nanti kita menjelaskan kepada orang tua bagaimana cara mengajarkannya. Kemudian setelah itu anak mendengarkan, boleh sambil main perang-perangan, nggak harus duduk gitu ya, sambil naik sepatu roda gitu ya. Kemudian itu nggak ada masalah. Nah itu ya. Kemudian dia dikumpulkannya itu udah pakai aplikasi gitu ya. Aplikasinya namanya Elekta, bukan Zoom. Jadi makanya kalau dengan generasi juara kami itu sangat menentang yang namanya Zoom gitu. Karena Zoom ini pertama berat untuk rekamannya, akses rekaman, dan yang kedua boros kuota gitu. Ya, masih mending kita menggunakan Elekta atau menggunakan aplikasi yang namanya Miktim seperti itu. Nah, sampai kemudian akhirnya qadarullah sekarang ada pandemik gitu. Nah, orang sudah mulai beralih. Dan pada saat itu saya mengawali lembaga itu adalah konsepnya karena online gitu ya, karena online itu tidak ada yang namanya uang gedung, tidak ada yang namanya uang pangkal, uang seragam, uang buku, uang daftar ulang, uang tahunan, tidak ada SPP. Ya, kami juga kursus online itu pertama sebelum ada ruang guru. Cuman kan ruang guru pemodalnya besar ya, gitu ya. Berani bayar artis, berani iklan di TV gitu. Intinya kan seperti itu. Nah, itu boleh, bisa seperti itu Mas Vicky. Jadi intinya kalau misalnya mau seperti itu bisa kemudian mencari tahu kira-kira orang yang belajar bahasa Jepang ini yang dicari apa? Apakah pekerja saja ataukah mereka yang mau lanjut sekolah? Contoh misalnya, kami ada lulusan kami yang diterima di jurusan pendidikan bahasa Korea. Ya, kemudian kami sedang bagaimana menyiapkan agar orang itu ketika mau ke sekolah di Korea itu benar-benar paham, mulai dari budayanya, mulai dari bahasanya seperti itu. Nah itu harus benar-benar dipahami. Tapi keren Mas Vicky ya. Boleh nanti langsung dikembangkan, kemudian studi dulu, riset gitu ya. Ini kira-kira apa nih? Tahu siapa kompetitornya, pesaingnya apa, gitu. Melakukan apa. Nah, benchmarknya kemana? Nah, ini yang namanya entrepreneur ya. Entrepreneur itu enggak cuman asal buka selesai gitu ya. Itu namanya pedagang kalau seperti itu. Keren Mas Vicky ya. Kemudian Mbak Salsabila, gimana Mbak Salsabila, mau punya bisnis apa nih rencananya? Kalau saya ke bidang kuliner, Bu. Kuliner, oke, Iya. boleh. Kulinernya apa? Produksi sendiri, frozen food atau apa nih? Lebih ke buat sendiri, Bu, kayak coffee shop kayak gitu, Bu. Coffee shop. Yakin, Mbak? Kenapa bikin coffee shop? Bukannya sudah banyak nih. Sudah siap bersaing dengan mereka-mereka yang sudah besar. Keunggulannya apa? Coffee shop, Mbak? Iya, Bu, karena coffee shop juga udah menjamur kan, harus cari yang inovasi baru. Terus keunggulan yang Mbak akan dirikan apa? Kayak konsepnya tuh mau bikin kafe-kafe lucu, Bu, kayak ada temanya kayak di kafenya itu bisa bermain sama binatang, Bu, kayak kucing atau apa gitu. Kan ada juga tuh beberapa kafe yang konsepnya kayak gitu, Bu. Beberapa kafe yang konsepnya gimana, Mbak? Mohon maaf tadi. Iya, karena kan di beberapa kafe di Jakarta juga banyak konsep-konsep. Ya, nggak terdengar, Mbak Salsabila. Sepertinya ada kendala. Gimana ya? Lanjut. Udah terdengar lagi. Gimana, Mbak? Ada suaranya nggak, Bu? Terdengar. Iya, jadi konsepnya mau kafe-kafe yang ada binatang gitu, Bu. Jadi kita bisa nge-cafe sekaligus bermain sama binatang itu, Bu.
Ini nanti khusus di Purwokerto juga, sama seperti dengan misal tadi Mas Erlangga gitu. Iya, Bu. Yang hobi berarti apa? Binatangnya apa? Kayak kucing, Bu. Kan banyak tuh yang suka sama kucing, karena kan kucing lucu, jadi siapa tahu konsepnya jadi menarik, Bu. Oke. Tapi ini kafenya kafe khusus kopi saja atau kafe tempat nongkrong gitu? Tempat nongkrong juga, Bu. Jadi selain coffee shop ada Tapi tempat. konsepnya bukan kafe kopi kan? Atau kafe umum saja? Atau gimana? Kafe umum. Kafe umum, artinya nggak cuma menyediakan kopi saja kan? Iya. Ya, karena begini Mbak, ketika Mbak memberikan nama yang namanya memberikan penekanan nama dengan kopi saja, itu orang menganggap bahwa kafe Mbak adalah untuk mereka yang suka kopi, begitu. Jadi kenapa nggak dinamakan gini, kafe khusus pencinta kucing? Sambil misalnya di situ nanti banyak kucing-kucing gitu ya, yang lucu-lucu, mungkin ada kucing yang dikasih pakaian gitu ya, seperti itu. Kafe yang misalnya begini, kafe yang ada misalnya gini, apa namanya, ada kucing misalnya ya, tadi Mbak kan bilangnya adalah misalnya mereka yang pecinta kucing, kan? Nah, terus misalnya ada kucing, misalnya ada kucing kampung, ada kucing Anggora gitu. Terus kemudian pastikan juga bahwa itu di situ adalah memang pecinta kucing, karena kalau ternyata ada orang yang tidak pecinta kucing, kemudian di situ makan, kucingnya mengendus, dia risih, itu justru jadi bumerang buat usaha Mbak. Nah, jadi lebih baik adalah kafe pecinta kucing, lebih jelas target marketnya pecinta kucing, gitu. Ya, seperti itu. Contoh misal ya, saya sedang merintis mendirikan kafe kreatif. Kafe tapi bikin kreatif gitu ya. Kafe kreatif. Kenapa? Di situ ini kita lagi merumuskan nama gitu ya. Karena atau kafe baca. Kenapa? Jadi di sana itu saya punya buku kurang lebih jumlahnya sekitar 5.000. Kemudian ada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada sedikit taman yang bisa kemudian mengarah ke jalan raya sambil melihat temaram lampu di tengah kota Depok gitu ya. Kalau Anda ke Depok itu ada tengah kota Depok, saya di pertengahan di situ. Nah, nanti di situ bisa baca bisa sambil saya kebayang kayak kantor Google gitu ya. Jadi bisa sambil baca, bisa sambil main golf mini. Kemudian bisa sambil main basket mini. Bisa sambil main karambol. Kemudian kalau yang punya anak kecil bisa main perosotan gitu ya. Kemudian bisa main jungkat-jungkit, bisa main dakon, terus kemudian bekel dan lain sebagainya. Jadi mereka ular naga gitu, ular tangga dan lain sebagainya. Jadi mereka seperti mengenang masa lalu gitu. Main kelereng kayak gitu. Nah, itu saya melihat saya melihat mereka hanya sekedar nongkrong aja, ngobrol gitu. Tapi ketika kemudian kafe ini mereka mengajak anaknya, anak kan bosen. Nah, mainan-mainan yang disodorkan itu mainan-mainan yang mohon maaf gitu ya, mainan-mainan yang cuman serodotan, kemudian anak bosen, kemudian nggak bisa dimainkan bareng-bareng sama orang tua, kan nggak mungkin orang tua kemudian main serodotan ya, perosotan gitu ya, jungkat-jungkit gitu. Nah, itu. Jadi itu saya sedang mengkonsep hal demikian. Nah, jadi harus punya keunggulan. Seperti apa nih? Kemudian pasar yang mau kita bidik nih siapa gitu. Saya sepakat dengan Mas Imam tadi mengatakan bahwa bisnis itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Nah, ini sudah tepat ya. Walaupun misalnya Mas Erlangga bilang saya senangnya dari kopi Bu, boleh nggak apa-apa gitu.
Tapi keunggulannya apa? Yang tidak dimiliki kompetitor. Oke, terima kasih ya Mbak Salsabila. Oke, terakhir Mbak Erina. Silakan Mbak Erina. Nanti kita summary ya. Halo Mbak Erina. Halo, Ya, Mbak Erina mau bisnis apa Mbak? Rencananya mau buka apa nih? kalau yang udah berjalan sih itu online shop. Online Tanaman shop. hias, Oke, iya. online shopnya jualan apa Mbak? Kebetulan sih tanaman hias sama Tanaman sama hias. Punya sendiri atau ngambil dari orang? punya sendiri. Terus itu yang membedakan tuh kalau saya tuh jualnya bukan pakai media tanamnya, tapi pakai hidrogel gitu. Pakai Hidrogel. Jadi kayak bentuknya tuh kayak bulat-bulat gitu. Dia tuh yang pakai water beads itu ya? Hidrogel itu yang pakai water beads itu bukan? Kurang tahu sih, tapi bentuknya tuh yang bulat. Yang bulat-bulat kan? Ya, itu namanya ya. water beads. Ya, itu namanya water beads. Ya, terus? Ya itu, ya yang baru berjalan itu. Cuman ada juga sih yang ada yang berjalan juga. Nah, apa? Kayak ini sih udah lama sih dari SMP. Jadi itu kayak buat template PPT gitu. Buat template PPT, terus? Sama kayak ngedit gitu sih, ngedit dikit gitu. Ngedit apa? Ngedit apa namanya, kayak semacam laporan kayak gitu, laporan atau semacam laporan sih. Kalau yang dari jualan tanaman itu sudah masuk kemana aja? Marketplace mana aja? Oh, kebetulan baru di Shopee. Oh, baru di Shopee. Oh, iya. Belum nembus ke yang lain-lain, Tokped, apa segala macam? Belum sih, tapi rencana mau buka di Tokped. Oke. Karena kan kalau Shopee itu setahu saya cuma anak muda ya. Tapi kalau untuk emak-emak biasanya ke Tokped ya. Contoh misalnya kayak saya itu paling alergi dengan Shopee, gitu. Saya kalau beli cuman ke Tokped aja sih, gitu. Artinya, dan ternyata banyak emak-emak seusia saya gini, penyuka tanaman tuh biasanya usia berapa? Misalnya usia saya nih, usia 40-an, berarti Mbak di Shopee kurang pas, misalnya gitu. Makanya nanti kan kita bicara buyer persona, ya, seperti itu. Nah, itu kayak saya misalnya, saya itu sampai belanja laptop, belanja handphone, itu nggak pernah sekarang udah nggak pernah di toko offline. Benar-benar nyarinya itu di Tokped sampai saya masuk di dalam member golden. Ya, member eksklusif lah ibaratnya. Nah, ya karena apa? Karena kalau belanja itu udah yang ada sih tulisannya ya, apa sih? Itu kan suka ada tuh ya. Kita masuk di member apa ya, seperti itu ya. Nah, itu ya itu tadi, apa namanya, saya sampai poinnya itu, dan ini juga saya malah bingung nih, gimana memanfaatkan poinnya ya. Poin saya tuh sampai sudah ada 25.000. Saking seringnya belanja. Saking seringnya belanja ya, dan belanjanya kayak laptop gitu ya, walaupun orang-orang pada lu beranian gitu belanja di Tokped untuk komputer, laptop gitu. Saya server apa segala macam semua beli di Tokped gitu. Nah, itu artinya bahwa perlu dipelajari, dipahami bahasa target market konsumen kita gitu. Jangan cuman udah deh, ini lagi booming, pilih aja deh misalnya di Shopee aja nih gitu. Jangan seperti itu gitu. Itu nanti apa namanya, sayang gitu kan. Oh, ternyata pasar kita tuh lebih banyaknya ke Tokopedia. Kenapa nggak main di Tokopedia? Seperti itu gitu ya Mbak ya. Paham ya? Gitu. Ini juga yang lain ya, seperti itu. Oke.
Ini saya paling minta kepada Mas Vicky ya, kayaknya yang aktif ini adalah 5 orang. Ya, saya minta emailnya atau teman-teman nggak apa-apa karena 5 orang bisa tulis saja emailnya di dalam grup ya, di grup nanti saya bisa buatkan akunnya. Kemudian saya minta tolong nanti tugasnya yang pertama adalah pilih tadi 5 nilai pribadi ya. Kemudian setelah itu ditulis juga 5 nilai bisnis ya. Nanti saya ingatkan juga. Kemudian mohon untuk dituliskan mau berbisnis di bidang apa, nama bisnisnya apa, visi misinya apa, sampai visi misi sama tujuan berbisnis apa. Contoh, saya waktu mendirikan sekolah online, tujuan saya adalah agar mereka bisa belajar online ya tanpa perlu harus datang. Dan kemudian mereka-mereka yang berada di luar negeri tidak perlu tuh sampai harus ngulang, karena mereka kalau berada di luar negeri pulang ke Indonesia tuh harus ngulang gitu ya, ngulang 1 tahun, ngulang 2 tahun gitu. Dan alhamdulillah siswa kami dari luar negeri banyak. Ini tadi barusan kita closing siswa dari Inggris, kemarin barusan closing lagi siswa dari Jerman. Beberapa hari yang lalu siswa kami dari India sama Filipina, seperti itu ya. Itu siswa siapa? Siswa Indonesia yang berada di sana gitu, karena kita sudah dikenal dengan trademarknya adalah alhamdulillah dipercaya membantu siswa-siswa anak-anak yang berada di luar negeri pulang ke Indonesia itu tanpa harus mengulang kelasnya, seperti itu. Jadi itu ya. Nanti saya ingatkan kembali. Mungkin itu ya. Saya akhiri. Saya rasa cukup ya. Nanti kita sambil diskusi ya. Intinya adalah kita diskusi, karena kalau kelamaan juga kalian kasihan dari teman-teman mungkin punya tugas yang banyak ya, mulai kuliah ya, tugas kuliah dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk listnya dikirim di grup aja, Bu. Ya, di grup aja, benar. Oh, iya, Bu. Oke. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat.